Sebagai sebuah film komedi, Bad Mom mampu menyajikan berbagai lelucon dengan sangat epik, baik itu dalam lelucon dewasa maupun beberapa naskah skenario yang diplesetkan di saat yang tepat. Film ini mampu mengocok perut Anda, terutama di perut bagian bawah. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS Nonton. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Bad Mom. Meski memiliki humor yang segar, Bad Mom patut dikategorikan ke dalam film yang pantas ditonton oleh orang dewasa. Istilah-istilah yang digunakan, beberapa adegan yang ditampilkan, serta lelucon-lelucon yang dihadirkan akan lebih baik jika ditonton oleh orang yang sudah cukup umur. Selain itu, film ini juga memiliki pesan moral yang sangat bagus bagi mama-mama muda yang akan menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kejutan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Film dimulai dengan menceritakan kesibukan seorang ibu yang bernama Amy yang nganterin anaknya ke sekolah. Habis itu lanjut lagi ke kantor dan balik lagi ke sekolah untuk pertemuan orang tua murid anaknya. Setelah di sekolah, Amy disapa oleh orang tua murid lainnya. Tapi Amy tidak bisa lama-lama untuk ngobrol karena takut telat ke tempat kerjanya. Setelah selesai bekerja dan sesampainya di rumah, dengan membawa beberapa kantong belanjaan, ia disambut oleh suaminya yang bernama Mike. Mike lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Pada saat malam harinya, anaknya Amy yang bernama Jen sedang menunggu hasil seleksi pemilihan pemain bola untuk pertandingan di sekolahnya. Dan tak lama kemudian, Jen melihat kembali pengumuman tersebut, dan ternyata Jen berhasil masuk ke dalam tim sepak bolanya. Tapi Jen bilang ia tidak akan pernah jadi pemain bolanya, karena ia tidak pernah mengikuti latihan, dan itu semua salah ibunya, yang tidak pernah mengizinkan Jen untuk ikut latihan. Setelah itu, Amy menuju ke ruangan suaminya, dan di sana suaminya kedapatan lagi senam jari. Amy pun selama ini baru mengetahui kalau suaminya sedang VCS alias video call santuy sama cewek lain. Diketahui suaminya sudah melakukan hal itu selama 10 bulan. Amy yang sangat kecewa dengan suaminya, ia pun mengusirnya dari rumah. Keesokan paginya, Amy menyiapkan sebuah sarapan untuk anaknya. Dan ia juga bilang kalau ayah mereka lagi keluar kota untuk sebuah bisnis. Pada saat Amy selesai mengantar anaknya ke sekolah, seorang wanita yang bernama Gwen memberitahu kepada Amy kalau nanti bakal ada meeting bareng orang tua murid yang lainnya. Setelah itu, Amy pun kembali melakukan aktivitasnya yang padat. Ia ke klinik hewan untuk memeriksa anjing peliharaannya, dan itu yang bikin ia telat meeting. Sehabis dari kantor, Amy juga telat menjemput anaknya di sekolah, yang menyebabkan Jen juga ikut telat hari pertama latihan sepak bolanya. Kemudian di meeting bareng orang tua pimpinan acara tersebut, ia menunjuk ke arah Amy yang datang terlambat, sehingga pandangan orang menuju ke arah Amy. Ia pun tidak terima dipermalukan di depan banyak orang. Dan pada akhirnya Amy pun menceritakan tentang hari-harinya yang cukup berat, yang dimana anak perempuannya yang benci kepada Amy karena telat antar di hari pertama latihan sepak bolanya, hewannya yang sakit, dan dia juga bertahan sama bosnya yang ngeselin karena ia butuh pekerjaan itu. Amy yang stres, ia pun pergi ke bar, dan di sana ia bertemu dengan salah satu orang tua murid yang bernama Carla, dan satu orang ibu yang menyusul mereka yang bernama Kiki. Kiki memuji aksi berani Amy yang melawan Gwen pada saat pertemuan tadi, dan mereka bertiga pun minum-minum dan menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing menjadi seorang ibu. Mereka sangat tidak setuju dengan statement yang bilang jadi ibu itu harus sempurna. Mereka bertiga pun setuju untuk berhenti menjadi seorang ibu yang sempurna. Keesokan paginya, Jen dan adik laki-lakinya sedang nungguin ibu mereka, yaitu Amy, untuk membuatkan sebuah sarapan. Tapi Amy yang baru bangun, ia pergi ke dapur hanya untuk mengambil cemilan untuk dirinya saja, dan balik lagi ke kamar. Karena penasaran dengan tingkah ibu mereka, Jen pun bertanya kenapa tidak membuatkan mereka sarapan. Dan Amy pun menjawab anak-anaknya sudah cukup pintar untuk membuat sebuah sarapan sendiri. Jadi mulai sekarang mereka harus menyiapkan sarapannya sendiri. Amy pun mengantar anak-anaknya ke sekolah pakai mobil suaminya. Dia ngebut-ngebutan di jalan, dan begitu sesampainya di sekolah, Amy memberikan sebuah makanan cepat saji untuk bekal anaknya. Gwen yang melihat Amy dan ia ingin mengajak Amy untuk ikut meeting lagi, tapi Amy langsung menolak untuk ikut. Amy pun kemudian pergi ke restoran. Di sana ia ditelepon oleh atasannya yang marah-marah karena Amy tidak datang ke kantor. Tapi Amy bilang bahwa dirinya hanya pekerja separuh waktu di kantor itu, jadi tidak seharusnya ia datang setiap hari. Dan kalau atasannya butuh Amy untuk datang ke kantor setiap hari, Amy ingin meminta gaji lebih. Kemudian Amy pun pergi ke toko perhiasan dan menelpon Kiki untuk mengajaknya jalan-jalan. Amy juga menelpon Carla yang ternyata udah di bioskop duluan. Dan pada akhirnya Amy dan Kiki pun menyusul Carla di bioskop.
Setelah dari bioskop, mereka pun lanjut hangout di sebuah restoran. Amy pun bertanya kepada Carla dampak apa yang terjadi kepada anaknya setelah Amy cerai dengan suaminya. Carla pun nanya, apa Amy punya masalah dengan suaminya? Dan Amy pun menceritakan semua tentang suaminya yang selingkuh online. Sebenarnya pernikahan mereka hanyalah sekedar status selama beberapa tahun ini. Tak lama kemudian suami Kiki yang bernama Ken datang menghampirinya. Ia pun bertanya kenapa Kiki ada di sini, bukannya ngurusin anak di rumah. Karena Kiki yang takut suaminya marah, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Besok paginya di sekolah sedang mengadakan sebuah acara. Di sana Amy didatangi oleh Gwen yang berkata ia bakalan ngancurin Amy sama anaknya kalau masih berani melawan Gwen. Singkat cerita, Amy nganterin Jen ke kursus bahasa Mandarin. Dan Jen bilang bahwa dirinya tidak menyukai pelajaran Mandarin karena pelajaran tersebut membuat Jen stres. Dan Amy pun memiliki sebuah ide untuk mengajak anaknya ke suatu tempat. Mereka berdua pun pergi ke sebuah hotel, tapi gratis karena pakai orang dalam, yaitu si Carla. Amy dan anaknya pun menghabiskan waktunya di fasilitas hotel tersebut. Amy keceplosan bilang ke anaknya kalau ia ngelakuin ini hanya untuk menghilangkan stres gara-gara suaminya. Lalu Jen langsung bertanya ada masalah apa ibu sama ayahnya. Dan Amy bilang bahwa ia dan suaminya lagi ada masalah. Dan apapun yang terjadi, Amy sama Mike tetap sayang sama anak-anaknya. Scene pindah ke sekolah. Gwen mendatangi seorang guru olahraga. Di sana Gwen bilang kalau ia tidak keluarin anaknya Amy dari tim sepak bola, ia akan dipecat. Pada saat malam harinya, Amy menelpon temannya. Amy memberitahu bahwa Mike sekarang tinggal bersama selingkuhannya. Kemudian Carla pun mengajak Amy untuk pergi ke bar mencari seorang berondong tampan. Di sana, Amy disamperin oleh seorang pria. Namun sialnya pria tersebut melihat Amy masih pakai cincin pernikahan. Dan ya, si pria tersebut pun meninggalkan Amy. Carla sebagai orang yang paling berpengalaman, ia memberikan saran kepada Amy. Kalau memang ingin tidur dengan berondong, Amy harus ngehilangin sifat keibuannya dulu. Kemudian Amy pun mencoba buat lanjutin ngobrol sama beberapa cowok. Tapi kelihatannya Amy tidak berhasil. Dan sampai pada akhirnya ia dihampiri oleh seorang pria yang bernama Jess. Dan mereka pun ngobrol di sana. Pria ini mengaku kalau selama ini ia tertarik dengan Amy dan sempat nanya ke orang-orang tentang Amy. Dan kemudian mereka pun ciuman dan difoto diam-diam sama Kiki. Di pagi harinya, Amy yang baru bangun dibuat senyum-senyum oleh Jess yang mengirimkan sebuah pesan cinta. Dan Amy juga dikagetkan dengan kehadiran Mike yang sedang santai makan di sana. Mike ingin minta maaf dan mengajak Amy untuk melupakan segalanya yang sudah terjadi. Amy pun menjawab, oh tidak semudah itu Ferguson. Dan ia kembali mengusir Mike dari rumahnya. Singkat cerita, Amy pun pergi ke sekolah anaknya. Dan ia melihat Jen yang lagi nangis di depan ruangan guru olahraga. Kemudian Amy pun tanpa pikir panjang, ia mendobrak pintu ruangan guru olahraga tersebut. Dan guru itu bilang bahwa dirinya ngelakuin ini karena disuruh oleh Gwen. Karena kesal, Amy pun mendatangi Gwen yang sedang makan-makan dengan orang tua murid. Gwen menjelaskan bahwa dirinya berhak mengeluarkan Jen karena dirinya adalah ketua dari orang tua murid. Dan acara pertandingan sepak bola dapat sponsor karena dirinya. Amy yang masih kesal bilang bahwa ia akan menjatuhkan Gwen dari jabatannya. Dan Amy yang bakal gantiin posisinya itu. Kemudian Amy pun diskusi sama teman-temannya. Di sana Carla bilang bakal susah untuk jatuhin si Gwen karena Gwen memiliki banyak pengikut. Keesokan paginya, Amy, Kiki, dan Carla pun menyebarkan sebuah undangan kepada orang tua murid untuk mengadakan pertemuan di rumahnya untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin baru perkumpulan orang tua murid di sekolah. Malam harinya pun tiba. Amy, Kiki, dan Carla menunggu kedatangan orang tua murid. Setelah sekian lama hanya satu ibu yang datang, dan itu pun diancam oleh Carla. Di sisi lain ternyata Gwen juga melakukan perkumpulan dengan orang tua murid. Ia sampai-sampai mengundang koki terkenal supaya orang-orang makin tertarik ke rumahnya. Amy yang mengetahui hal tersebut pun sedih karena dia sudah mempersiapkan semuanya, tapi tidak ada yang hadir. Di lain tempat, ibu-ibu yang sedang dengerin celotehan si Gwen sampai ngantuk-ngantuk. Sedangkan Amy, Kiki, Carla, dan satu ibu ini lagi asik tertawa-tertawa dengan bermain game bersama. Amy pun foto bareng dan mengirim foto tersebut ke grup micet. Ibu-ibu yang lainnya pun tergoda dan lebih memilih meninggalkan rumahnya Gwen. Dan mereka semua pun mendatangi ke rumahnya Amy. Keadaan beda banget di rumah Amy. Semua orang di sana happy dan tidak terlalu monoton. Tiba saatnya Amy untuk pidato. Amy bilang kepada semua yang hadir, sebagai seorang ibu tidak harus terlalu banyak melakukan sebuah pekerjaan. Dan kalau mereka memilih Amy janji untuk mengurangi kegiatan sekolah, yang berarti anak-anak bakal mengurangi beban orang tua. Agak beda ya di sini. Dan sepertinya semua orang setuju dengan pernyataan Amy. Acara pun selesai, tinggal Kiki dan Carla.
Di sini tanpa disengaja Jess datang. Kiki dan Carla yang tidak mau mengganggu, mereka pun pergi meninggalkan Amy berduaan dengan Jess. Dan mereka pun, ya kalian tahu lah ya mereka ngapain. Keesokan harinya Mike dan Amy mendatangkan sebuah psikiater untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi kayaknya mereka emang udah gak cocok. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bercerai, tapi tetap damai demi anak-anak mereka. Kemudian Mi pun kembali ke kantor, dan atasannya di sana bilang bahwa Amy dipecat dari pekerjaannya. Di perjalanan pulang, Amy mendapatkan sebuah panggilan telepon dari kepala sekolah dan meminta Amy untuk datang ke ruangannya sekarang juga. Kepala sekolah memberitahu bahwa ada sebuah rokok di dalam lokernya Jen. Dan kita dibawa ke flashback pada saat malam hari. Waktu itu Amy mengadakan pertemuan orang tua murid di rumahnya. Dan pada saat itu Gwen diam-diam ke sekolah dan memasukkan sebuah rokok ke lokernya Jen. Kemudian Jen bilang ke kepala sekolah bahwa dirinya tidak merokok. Kepala sekolah pun memutuskan untuk mengeluarkan Jen secara permanen dari tim sepak bolanya. Dan kemudian Jen pun memarahi ibunya karena Amy yang nyari ribut dengan Gwen. Kemudian Mike pun memutuskan mengajak Jen dan adik laki-lakinya untuk pergi liburan untuk nenangin dirinya, terutama Jen. Karena Amy yang merasa bersalah, ia pun sedih. Pada saat pemilihan ketua, Gwen udah standby di sana, tapi Amy tidak menghadiri acara percalonannya. Sehingga Kiki dan Carla pun mendatangi kediamannya Amy. Amy pun beritahu bahwa anak-anaknya baru saja pergi dengan ayahnya dan meninggalkan Amy sendirian di sana. Ia tidak semangat untuk datang ke pemilihan ketua baru. Kiki dan Carla pun membantu untuk memberikan semangat kepada Amy. Mereka bilang bahwa ini bukanlah masalah menang atau kalah. Ini tentang anaknya Amy, si Jen, yang keluar dari tim sepak bolanya gara-gara si Gwen. Dan akhirnya Amy pun pergi ke acara tersebut. Sesampainya di sekolah, di sana giliran Amy untuk berpidato. Ia bilang pasti sekarang banyak gosip yang beredar tentang anaknya, dan orang pasti mengira dia adalah seorang ibu yang gagal. Inti dari pidato ini adalah ia menceritakan pengalaman dia sebagai seorang ibu rumah tangga yang jauh dari kata sempurna. Dan sebenarnya itu emang realistis. Berbeda dengan Gwen yang pidatonya bilang tentang dirinya menjadi ibu yang sangat sempurna buat keluarganya, yang dirasa itu nggak mungkin banget. Nah, dari sinilah orang-orang pun respect kepada Amy, dan akhirnya Amy pun kepilih jadi ketua baru perkumpulan ibu-ibu di sekolah. Setelah acara selesai, Amy pun mengucapkan banyak terima kasih kepada temannya yang sudah membantunya. Tidak seperti teman saya. Kemudian Amy menghampiri mobil Gwen di sana, Gwen yang lagi nangis. Ia pun cerita kalau hidupnya juga nggak sempurna yang orang lihat. Ia juga punya masalah keluarga, dan ia juga satu-satunya yang bisa nyatuin keluarganya. Gwen pun akhirnya minta maaf atas apa yang terjadi kepada anaknya Amy. Besok paginya Amy memanggil anak-anaknya karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Di sana Amy minta maaf tentang masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Dan Jen, anaknya juga minta maaf karena ia sudah membentak ibunya. Dan kemudian mereka pun akur kembali. Pada saat di perjalanan sekolah, Amy ditelepon oleh atasannya yang memberitahu bahwa dia membutuhkan Amy untuk bekerja di sana lagi. Amy juga bilang kalau emang benar-benar butuh, atasannya harus mengurangi jam kerja Amy dan juga naikin gajinya. Amy juga ingin memiliki tim sendiri untuk bantu kerjaannya. Atasannya pun setuju dengan permintaan Amy. Sesampainya di sekolah, Jess menghampiri Amy dan mengajaknya untuk hangout bareng. Dan Amy keceplosan bilang I love you. Kemudian Jess pun mencium pipi Amy. Sekarang, Kiki sudah tidak lagi ribet ngurusin anak-anaknya sendirian karena suaminya dipaksa membantu pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh Kiki. Carla yang dulunya tidak terlalu dekat sama anaknya, ia pun membuatkan sebuah bekal untuk anaknya. Dan ia juga mau untuk datang ke pertandingan baseballnya. Ketika sedang ngumpul, mereka dihampiri oleh Gwen untuk mengajak mereka ke suatu tempat. Ternyata Gwen mengajak mereka bertiga untuk naik ke pesawat pribadinya, kemanapun mereka mau. Seperti itulah alur cerita dari film Bad Mom dengan ditampilkan para mama-mama muda ini menggila. Kehebohan tanpa batas adalah apa yang bisa kamu harapkan dari Bad Mom. Protagonis utama Bad Mom adalah Amy yang diperankan oleh Mila Kunis. Seorang wanita berkeluarga yang sepintas mempunyai kehidupan baik-baik saja. Namun Amy sendiri menganggap hari-harinya dipenuhi dengan kekacauan. Seorang ibu bisa menggantikan pekerjaan siapapun, tapi pekerjaan seorang ibu tidak bisa digantikan oleh siapapun. My name is Jody Setiawan. Thanks for watching video and until next time.